making disciples, transforming lives. Kita akan belajar mengatasi rasa takut. Setiap kita pasti punya rasa takut. Tapi kita tidak boleh membiarkan rasa takut itu menguasai kita. Karena rasa takut adalah sebuah hal yang membunuh potensi. Sebuah hal yang membuat kita bisa berhenti dan tidak melakukan apapun karena kita takut. Ya, ibadah setelah ini saya akan bicara tentang keputusasaan. Kemudian yang keenam tentang kepahitan dan yang terakhir tentang insecurity atau rasa tidak aman. 7 hal ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia, ya, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Iblis kepada kita, dia gak punya kuasa. Iblis gak punya kuasa, saudara. Dia gak pernah maksa kita kok lakukan sesuatu. Iblis itu dari dulu sampai selama-lamanya itu gak pernah punya strategi yang baru. Dari dulu ya itu lagi. Itulah kenapa firman Tuhan berkata, iblis itu gak mau kita tahu strateginya. Nah, kalau kita tahu strateginya, tentunya kita bisa tahu bagaimana cara mengatasinya. Saudara, dari Adam dan Hawa ketika iblis itu menggoda mereka, iblis gak pernah paksa mereka makan kayak dikasih buahnya diambilin terus dimasukin ke mulutnya Hawa. Enggak kan? Yang ngambil siapa? Yang ngambil Hawa. Iblis cuma bisa memberikan sugesti, menyarankan, membuat mereka mempertanyakan Tuhan. Kemudian ketika mereka sudah percaya kepada kebohongan iblis, yang terjadi adalah mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi tidak pernah iblis memaksa kita berdosa. Jadi jangan salahkan iblis ketika kita berdosa. Yang berbuat dosa itu kita dengan tubuh kita, dengan keputusan kita. Nah, harusnya sebelum sampai kita jatuh ke dalam dosa, kita bisa menang di awal. Sehingga semua proses itu tidak perlu terjadi. Itulah kenapa hari ini kami sampaikan, saya berdoa supaya Anda sebelum tahun ini berakhir, bahkan sebelum bulan ini berakhir, saudara, kita bisa tahu cara menang sehingga the rest of our life, sisa kehidupan kita jalani dengan cara yang berbeda. Amin. Yang keempat ini, ibadah keempat ini kita akan bicara tentang mengatasi atau menang atas rasa takut. Kita buka sama-sama Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, katakan anak Allah. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan kata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kata lagi itu menunjukkan bahwa ya memang pernah kita itu menjalani sebuah kehidupan ketika kita belum kenal Tuhan, kita belum sungguh-sungguh percaya Tuhan, kita itu punya roh perbudakan yang membuat kita selalu takut. Takut gak bisa, takut gagal, takut ini dan takut itu. Dan rasa takut itu nyata, saudara. Siapa di sini yang gak pernah takut? Kita semua punya rasa takut. Bahkan anak dari kecil pun punya rasa takut. Mungkin ketakutannya berbeda-beda. Contoh, anak-anak masih kecil apa takutnya? Takut ditinggal orang tuanya. Takut orang tuanya berpisah. Mungkin takut gelap. Ya kan, takut binatang. Anak-anak takutnya demikian. Kalau remaja takut apakah pernikahan orang tuanya bisa bertahan atau tidak. Remaja takut ditinggal sama temannya, ditolak sama lingkungannya. Remaja takut apalagi? Takut gak berhasil di sekolahnya. Ketakutan di setiap usia ada. Orang dewasa takut ekonomi tidak menjadi lebih baik. Takut situasi politik yang tidak jelas. Takut dan sebagainya. Kita punya rasa takut masing-masing dengan definisi yang berbeda-beda. Tapi rasa takut itu real. Saudara, kita semua punya. Nah, ada yang dibilang takut itu lawan dengan iman. Tapi sebenarnya kebenarannya takut itu sendiri adalah iman. Tapi iman terhadap sesuatu yang salah. Nah, untuk mengatasi rasa takut ini kita perlu mengembalikan iman kita kepada hal yang benar.
Karena ketika kita itu takut, kita sebenarnya mempercayai sesuatu yang salah atau mempercayai sesuatu yang negatif. Itulah rasa takut. Takut telah menempatkan iman kita dengan kalimat, gimana ya kalau aku ini gitu ya. Bagaimana jika, itu kalimat rasa takut. Keluaran pasal yang keempat ayat yang pertama. Ini adalah contoh di mana seorang hamba Tuhan besar bernama Musa pun mengalami rasa takut. Ya, ketika Musa itu dipanggil Tuhan untuk membebaskan orang Israel dan Tuhan itu menampakkan diri enggak sekedar sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa lewat semak belukar. Tapi ketakutan Musa itu dijelaskan dengan kalimat ini. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Itu kan ketakutan kita ya kan. Gimana ya nanti kalau aku sudah coba tapi ternyata gagal. Gimana ya kalau aku sudah mencintai dia tapi dia gak balik mencintai aku. Bagaimana kalau, gimana kalau begini. Itu adalah bahasa ketakutan kita bukan? Ya. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ketakutan kita selalu memberikan kita skenario terburuk. Gimana kalau aku gak akan pernah dapat pasangan hidup? Gimana kalau aku gagal? Gimana kalau aku begini, begitu dan sebagainya. Ya, berapa banyak mimpi dan berkat yang terhalang dalam hidup kita hanya karena kalimat bagaimana jika bla bla bla. Contohnya, kita gak berani doakan orang sakit. Kenapa? Gimana kalau gak sembuh? Ya kan? Itu kan ketakutan kita. Bagaimana kalau aku doakan ternyata orangnya, bagaimana jika orang tersebut malah mati atau meninggal dunia? Itu kan ketakutan kita. Itulah yang membuat kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Ketakutan bisa menghalangi kita melakukan kehendak Allah. Bagaimana jika orang yang aku injili tidak mau menerima? Akhirnya kita memilih untuk tidak menginjil. Dan sebagainya. Bagaimana ketika aku melangkah? Bagaimana jika kalau aku melangkah, aku gagal? Ketakutan itu berkata bagaimana jika. Nah, kebenaran yang Anda perlu ketahui tentang rasa takut. Yang pertama, apa yang Anda paling takuti memperlihatkan apa yang paling bernilai bagi Anda. Apa yang Anda takuti? Kalau misalnya yang paling Anda takuti adalah pernikahan Anda hancur. Itu berarti menandakan pernikahan Anda itu penting bagi Anda. Nah, kalau nggak penting kan Anda nggak perlu takut. Ya kan, kalau Anda takut kehilangan pekerjaan sehingga Anda tidak bisa membayar tagihan, berarti bagi Anda rasa aman itu penting. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Kalau Anda takut ada hal-hal buruk terjadi kepada anak Anda, itu berarti Anda buat Anda, anak Anda itu penting atau bernilai. Jadi apa yang kita paling takuti itu menunjukkan hal-hal yang bernilai dalam kehidupan kita. Coba renungkan, apa yang paling Anda takuti? Ada orang yang takut orang tuanya meninggal. Gimana ya nanti kalau orang tuaku meninggal? Gimana ya nanti kalau anakku kenapa-kenapa? Bagaimana ya saudara? Itu sesuatu yang manusiawi saudara. Itu hanya menunjukkan bahwa apa yang kita takuti itu sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita. Kebenaran yang kedua, apa yang paling Anda takuti memperlihatkan bagian hidup Anda di mana Anda paling sedikit percaya sama Tuhan. Contohnya, Anda perlu mendefinisikan apa yang paling Anda takuti. Anda bisa menuliskan sama seperti saya sulit percaya Tuhan di area apa? Kesehatan kah? Kalau Anda selalu takut, nanti kalau aku sakit gimana? Kalau aku gagal gimana? Kalau aku bisnisku gak berhasil gimana? Nanti kalau aku, saudara sebutkan apa itu? Nah, area-area yang paling Anda takuti itu sebenarnya menunjukkan iman kita yang paling lemah di area itu. Kalau kita selalu khawatir tentang kesehatan kita, kita takut nanti kalau kenapa-kenapa. Kenapa kita nggak beriman sama Tuhan? Ya karena ketakutan kita itu menunjukkan disitulah iman kita yang paling lemah. Di area itu maksudnya, bukan berarti iman kita lemah di semua area. Mungkin kita bisa beriman di area yang lain, tapi di area itulah kita itu beriman paling sedikit sama Tuhan. Dan kita perlu tahu supaya kita bisa dealing, kita bisa menghadapinya, kita bisa memperbaikinya. Ya, kalau Anda sendiri menyangkali dan berkata bahwa
itu nggak aku takuti, bukan hal yang aku takuti, itu nggak akan bisa Anda atasi. Anda akan terus bergumul di dalamnya. Anda perlu tahu dengan jelas supaya Anda dapat mengatasi atau mengalahkan apa yang ada di depan Anda. Kalau Anda tidak tahu, maka Anda tidak bisa juga mengatasinya. Ada orang-orang sebaliknya, mereka itu nggak mau tahu sehingga ya nggak bisa ditolong. Gimana Anda bisa ditolong kalau Anda sendiri tidak tahu area apa yang Anda perlu ditolong. Saudara, kita perlu tahu dan bisa mendefinisikan bagian hidup mana ya yang imanku itu paling lemah. Dan itulah di mana Anda paling takut. Area apa? Orang tua kah, masa depan kah, kesehatan kah, anak-anak kah, atau pekerjaan, keuangan, pernikahan atau apa? Saudara perlu definisikan supaya Anda bisa mengatasinya. Yang berikutnya, rasa takut membuat melihat diri kita kecil dan kita melihat musuh kita besar. Contoh di Alkitab salah satunya adalah Gideon. Kita tahu Gideon itu ketika ketemu sama Tuhan, Tuhan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Tuhan aja lihat dia pahlawan yang gagah berani. Tapi dia jawab apa? Aku ini adalah kaum yang paling kecil. Aku ini kaum yang paling lemah. Aku ini bisa apa? Lihatlah, aku ini bahkan mengirik gandum di pemerasan anggur. Karena takut, mungkin Gideon pernah di luar dan ternyata gagal alias diserang sama musuh. Mungkin Gideon itu dulu pernah mengirik gandum di tempat pengirikan gandum tapi ternyata malah direbut sama orang Midian. Sehingga dia harus bersembunyi dan dia merasa gak mungkin lah. Bagaimana mungkin kamu melihat aku sebagai pahlawan yang gagah berani. Orang sedangkan kondisiku aja seperti ini. Saudara, rasa takut membuat kita gak bisa melihat bagaimana Tuhan melihat. Dan kita melihat diri kita kecil dan musuh itu menjadi besar. Oleh sebab itu setiap kali kita mengalami rasa takut, kita harus ubah pikiran kita, fokus kepada Tuhan. Karena kalau fokus kepada diri sendiri, kita akan selalu melihat diri kita kecil, musuh kita itu besar. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 tadi, saya ulangi lagi, saya bacakan. Semua orang, berarti tanpa kecuali. Semua orang, Anda dan saya, every one of us yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Hari ini kalau Anda percaya Yesus, saya percaya Anda di tempat ini adalah orang-orang yang percaya Yesus. Kalau Anda gak percaya sama Yesus, Anda gak mungkin ada di sini. Orang yang percaya Yesus pasti punya Roh Kudus. Pertanyaannya, Anda dipimpin gak sama Roh Kudus? Orang-orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Itulah identitas Anda dan saya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu berseru. Oleh roh itu kita berseru. Ya Aba, ya Bapa. Ada 3 penangkal rasa takut. Kalau Anda mengalami rasa takut itu mungkin gak serta-merta hilang. Tapi Anda bisa mengatasinya, Anda bisa lebih besar dari rasa takut Anda. Yang pertama, hiduplah dalam identitas sebagai anak Allah. Penting bagi kita untuk kita hidup di dalam identitas sebagai anak Allah. Bukan sebagai budak dosa ya yang diperhamba oleh dosa. Bukan lagi ya tadi dikatakan roh perbudakan. No, kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Di dalam Kristus, di dalam Yesus kita adalah anak Allah. Saya coba pelan-pelan supaya Anda meresapi, berkata kepada diri Anda sendiri, mempercayai identitas ini bahwa aku adalah anak Allah. Bukan sebuah konsep, bukan sebuah quote, tapi sebuah kebenaran yang mengubahkan Anda bahwa aku adalah anak Allah. Ya, di sekolah minggu ada lagunya kan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita semua itu anak Allah dan Allah kita adalah raja. Status sebagai anak harusnya membuat kita tidak lagi takut. Kita anaknya siapa? Kita adalah anak Allah. Kita tidak menerima roh perbudakan, kita menerima Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi anak Allah. Jadi bukan karena kita orang yang gak punya Roh Kudus, yang gak percaya Yesus ya bukan anak Allah. Karena anak Allah itu didapati ketika roh Allah tinggal di dalam kita. Itu yang membuat identitas kita berubah.
Identitas kita berubah dari kegelapan menuju terang. Dari yang bukan anak Tuhan menjadi anak Tuhan. Perbedaan identitas ini mengubahkan hidup kita seharusnya. Ya. Dan karena kita itu adalah anak Allah, kita bisa berseru kepada Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai ayah kita. Ketika kita masih kecil, walaupun kita takut, kalau kita punya papa yang dekat dengan kita bisa merasa aman. Kalau seorang anak takut, dia tinggal teriak papa gitu ya. Dia tahu dia bisa bergantung kepada papanya, yaitu papa yang benar. Kalaupun papa Anda tidak demikian, Allah yang di surga adalah Bapa yang baik. Bahkan Bapak terbaik di dunia pun ya nomor 1 kalau ada perlombaan. Allah itu jauh lebih baik dari Bapak terbaik di dunia. Nah kalau seorang anak itu tahu bahwa papanya itu bisa dia percayai. Saudara juga harus tahu bahwa Tuhanmu itu adalah Bapa yang Anda bisa percayai. Kapanpun Anda punya rasa takut, kapanpun Anda khawatir, kapanpun Anda mulai goyah imannya. Saudara ingatkan dirimu bahwa aku ini anak Allah, aku ini punya Bapa di surga. Jadi berhentilah fokus kepada rasa takut tapi mulailah fokus kepada Bapa Anda. Yang kedua, sadari Anda bagian dari keluarga siapa. Ya kalau tadi kita tahu kita adalah anak Allah, sadari bahwa kita itu bagian dari keluarga Allah. Kapanpun Anda merasa takut, ingatlah bahwa Anda adalah bagian dari keluarga siapa. Kalau saudara bagian dari keluarga siapa misalnya, presiden gitu ya. Siapapun presidennya, Anda adalah bagian dari keluarga presiden. Ya kalau ada orang-orang macam-macam sama Anda gak perlu takut. Kenapa? Karena Anda tahu Anda bagian dari keluarga siapa. Itulah modal keberanian kita kalau kita itu tahu siapa kita di dalam Kristus. Apa yang Anda takutkan, masa depan Anda kah? Karir Anda kah? Kesehatan Anda kah? Kalau kita sadari kita itu anak dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Anda bisa minta sesuatu yang mustahil sekalipun. Saudara bisa uji kata-kata saya. Saya pun hari ini ketika saya sadar saya adalah anak Allah, saya berani minta hal yang mustahil sama Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Bapakku. Dia adalah Bapa. Saya bisa minta apapun sama Tuhan. Dan saya percaya kalau itu baik buat saya, Tuhan pasti kabulkan, Tuhan pasti kasih. Kalau kita misalnya keluarga mafia gitu ya, wah yang paling terkenal, yang paling kuat gitu. Ada orang macam-macam sama kita. Orang itu mungkin awalnya gak tahu siapa kita. Tapi kita tinggal bilang kamu gak tahu siapa aku gitu ya. Bukan dalam konteks sombong ya, ini kok lain konteks. Ketika kita bilang kita itu keluarganya siapa, orang itu akan mundur dengan sendirinya. Saudara kalau Anda berdiri saja atas dasar kebenaran ini, maka Anda gak mudah digoyahkan. Maka gak mudah iblis itu menghancurkan Anda. Karena Anda tahu kuasa yang Anda miliki dan Anda tahu Anda bagian dari keluarga siapa. Ya yang berikutnya, Anda berseru kepada Bapa. Makanya firman Tuhan katakan di Roma pasal yang ke-8, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kalau kita punya Roh Kudus di dalam hati kita bisa berseru kepada Tuhan bukan sekedar sebagai Tuhan, bukan sekedar sebagai juru selamat, tapi kita panggil dia ya Aba, ya Bapa. Kita panggil dia Bapa, itu ngomong tentang status, itu ngomong tentang identitas kita. Kalau anak Anda jatuh misalnya ke lumpur, dia habis melakukan dikasih tahu jangan main di luar gitu ya. Dia main keluar kecemplung got. Lumpur di seluruh tubuhnya. Saya tanya, dia tetap jadi anak Anda apa bukan? Kalau kita ini berlimang dosa, itu enggak mengubah status kita. Kita bisa jatuh, di dalamnya mungkin ada konsekuensi ya kan. Kita harus mandi, kita harus bersih-bersih, ganti baju dan sebagainya. Tapi itu tidak mengubah status kita sebagai anak. Nggak mungkin kan Anda buang anak Anda hanya karena mereka penuh lumpur. Yang dibuang lumpurnya bukan anaknya, betul? Demikian juga dengan kita.
Kalau hari ini ada orang-orang yang Anda selalu bergumul, tertuduh dan sebagainya, Anda jauh dari Tuhan dan merasa nggak layak, saya mau beritahu, kalau Anda tahu Anda adalah anak, Anda bisa pulang ke rumah walaupun Anda penuh lumpur. Anda bisa pulang ke rumah walaupun Anda itu seperti anak bungsu, ya bau babi di mana-mana. Dia berani pulang ke rumah karena dia tahu dia pasti diterima. Karena kesalahan kita itu nggak mengubah status kita. Dan kapanpun kita bisa panggil dia, ya Aba, ya Baba. Itulah kekuatan kita yang melampaui ketakutan kita, katakan amin. Ya, rasa takut berbicara kepada orang mengatakan bahwa itu adalah rasa takut berbicara di depan orang lain. Ada rasa takut berbicara di depan orang lain, rasa takut ketinggian, rasa takut situasi sosial dan sebagainya. Sebenarnya ketakutan nomor satu yang dimiliki oleh manusia adalah ketakutan kehilangan kendali. Ketakutan kehilangan kontrol. Dan ketika Anda merasa hidup Anda tidak terkendali, hal itu menyebabkan ketakutan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, sebagai orang dewasa itulah ketakutan kita, betul enggak? Kita enggak tahu nih ekonomi kayak apa, kita enggak tahu nih politik seperti apa, kita enggak tahu hal-hal yang enggak di luar kontrol, itulah yang seringkali membuat kita takut. Tapi kalau kita tahu hidup kita di tangan Tuhan, Tuhan itu sudah hidup jauh sebelum bumi ini ada. Bumi ini sudah mengalami, dunia ini sudah mengalami goncangan itu sudah tidak terhitung saudara. Dan Tuhan tetap ada selama masih ada Tuhan. Hidup Anda pasti aman, katakan amin. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di dalam terjemahan yang lain firman Allah yang hidup. Dan karena kita anaknya maka kita akan hidup, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya sekarang menjadi milik kita juga. Saudara, apa yang menjadi punya Allah adalah punya kita juga. Apa yang menjadi milik orang tua kita ya punya kita juga. Saudara, kita adalah anak-anak adalah ahli waris. Itu otomatis saudara. Ahli waris artinya kita berhak menerima janji-janji Allah. Kita berhak, itu hak kita. Saudara bisa klaim janji Tuhan. Klaim ketika Anda tahu identitas Anda, siapa Anda di dalam Tuhan. Anda berdiri atas satu kebenaran ini aja itu cukup untuk Anda hidup. Sebenarnya tentunya banyak kebenaran lainnya di dalam firman Tuhan yang melengkapi kita. Tapi satu kebenaran firman Tuhan ini itu membuat Anda bisa berdiri tegap. Dan Anda bisa klaim janji-janji Tuhan karena itu adalah hak Anda dan saya. Saudara, anak tidak perlu berjuang untuk mewarisi sesuatu. Status sebagai anak membuat otomatis mewarisi apa yang Bapa miliki. Anda nggak perlu puasa 40 hari dulu untuk jadi ahli waris. Kalau Anda tahu status Anda sebagai anak, saudara, Anda adalah ahli waris. Mungkin beda ya sama dunia ini. Ada orang tua itu yang nggak mewariskan ke anaknya. Ada, tapi firman Tuhan jelas kok di sini. Kamu adalah anak-anak Allah dan kamu adalah ahli waris, itu sudah ditulis di sini. Berarti adalah hak kita untuk kita menerima janji-janji Allah. Bila Yesus tidak angkat kita jadi anak, kita nggak punya masa depan. Sia-sia ibadah kita. Kalau kita nggak tahu status kita sebagai anak, apa jadinya kita di depan nanti saudara? Hidup tambah nggak menentu. Tapi karena Yesus angkat kita sebagai anak, maka kita punya masa depan, katakan amin. Ya karunia luar biasa dari status kita sebagai anak. Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Don't question it, jangan mempertanyakan. Karena firman Tuhan katakan, kalau ia, Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yang paling berharga aja dikasih kok. Yang paling berharga aja dikasih. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagi Anda dan saya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi di dalam Yesus, ketika Yesus diserahkan oleh Bapa kepada, digantung di kayu salib untuk kita, di dalam Yesus itu satu paket saudara.
Dikatakan di sini, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ketika kita percaya Yesus, saudara, di dalam Yesus ada seluruh kepenuhan janji Allah. Seringkali kita itu takut akan hari esok. Apa yang membuat kita takut akan hari esok? Apa yang membuat kita itu ragu dan khawatir? Firman Allah ini saya teriak kenapa? Supaya saya juga dengar. Karena saya sama dengan Anda kok. Pernah takut juga, pernah khawatir. Saya harus dengarkan firman Tuhan, saya harus ingatkan diri saya siapa saya di dalam Tuhan. Kenapa kita takut akan hari esok? Kenapa kita sering ragu dan khawatir? Karena kita seringkali nggak yakin bahwa kita adalah anak. Kita belum yakin bahwa kita anak. Kita nggak yakin kalau Bapa kita mengasihi kita. Mungkin kita punya gambaran Bapak yang beda. Mungkin kita lihat ada Bapak yang nggak mengasihi anaknya. Sehingga kita bertanya-tanya, mungkinkah Tuhan itu juga gitu sama saya? Kita nggak bisa percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Itulah yang membuat kita jadi ragu, jadi khawatir. Coba kalau Anda yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu sayang sama Anda. Saya percaya itu melenyapkan ketakutan Anda. Kenapa kita ragu akan hari esok? Karena kita masih belum yakin terhadap status kita. Sehingga kita takut minta sama Tuhan. Kita mintanya sama Tuhan kayak pegawai. Pegawai cuma minta apa sih? Naik gaji kan? Tapi kalau anak minta semuanya sama Bapak. Dia gak minta sama orang lain. Saya sebagai orang tua akan malu kalau anak saya minta sama tetangga. Bapak itu tidak akan tersinggung dengan permintaan Anda. Bapak tidak akan marah dengan permintaan Anda. Kalau Anda datang sebagai anak, Anda tahu status Anda bisa minta. Dikatakan juga di firman Allah yang lain, mintalah apapun juga, bayangkan itu kan cek kosong. Apapun juga dalam doa dan ucapan syukur. Nyatakan keinginanmu, bayangkan saudara betapa besarnya janji. Kalau Anda tahu kalau kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, rasa takut itu bisa diatasi ketika kita tahu identitas kita, ketika kita tahu siapa keluarga kita, ketika kita berseru kepada Dia, bukan sekedar sebagai Tuhan atau Tuan, tapi sebagai Bapak kita. Saudara, cerita anak bungsu dan anak sulung di Lukas 18 menjelaskan tentang mental yang berbeda. Anak bungsu itu tahu bahwa dia adalah anak. Walaupun dia itu habis buat salah, dia ninggalin papanya gitu kan. Dia pergi foya-foya loh, memfoya-foyakan uangnya. Bahkan warisannya papanya belum mati sudah diminta gitu kan. Itu kan kalau di etika kita kurang ajar gitu ya. Tapi anak ini saking overconfidence berani minta dan dia bawa pergi. Tapi ketika dia terpuruk seterpuruk-puruknya, dia itu gak mikir gini loh, gak usah kembali lah ya, gak mungkin kembali sama Bapak, aku ini sudah gak layak, aku ini sudah gak mungkin Bapak nerima saya. Dia itu punya keberanian datang sama papanya, itu loh anak. Anak itu sejelek-jeleknya kita berani pulang ke rumah, itu namanya anak. Aku lebih baik dihajar tapi aku balik ke rumah. Keberanian untuk pulang itu menunjukkan dia tahu identitasnya. Tapi kalau kita nggak tahu identitas kita, ya kita nggak berani balik. Itu kan identitas pegawai. Pegawai kalau habis dipecat berani-berani ya datang ke kantor yang lama gitu ya. Kalau habis berbuat salah nggak mungkin dia berani balik ke kantor. Dia tahu dia nggak mungkin diterima. Tapi kalau kita tahu kita anak, kita berani pulang. Walaupun dalam kondisi berlumuran lumpur dan mungkin bau babi. Sebaliknya anak sulung yang di dalam rumah, orang-orang Kristen yang beribadah kadang itu nggak tahu identitasnya. Anak sulung itu punya mental budak, dia berpikir bahwa ia akan dikasih karena dia taat. Padahal Papa itu sayang sama kita, not based on performance. Performance kita, ketaatan kita itu menyukakan hati Tuhan. Tapi itu tidak menambah atau mengurangi status kita, saudara. Jadi status itu gak dibeli karena ketaatan kita. Status itu tidak kita beli karena doa puasa kita, bukan. Status kita sebagai anak Allah tidak kita beli karena apa?
pemberian kita apalagi, itu lebih rendahan lagi. Kita nggak beli status kita sebagai anak, itu diberi sama Tuhan. Dibeli lewat darahnya Yesus, saudara. Anda nggak bisa beli status jadi anak Allah. Tapi Anda diberi sama Tuhan status yang baru jadi anak Allah. Pertanyaannya, kita mau nggak hidup di dalamnya? Kita terima nggak nih status yang baru? Jangan sampai kita seperti orang gelandangan yang dientaskan, tapi tetap hidup sebagai gelandangan dan balik ke kehidupan lama. Ada banyak pelayanan di mana orang-orang dientaskan gitu ya. Orang yang gak punya rumah dikasih rumah. Yang gak punya pekerjaan dikasih pekerjaan. Ujung-ujungnya balik lagi. Tetap gak mau kerja. Tetap hidup di jalanan. Saudara, Anda ada di dalam rumah. Anda punya keluarga, Allah kita adalah Bapa kita. Keputusan kita lah tidak tergantung dari Tuhan. Tuhan sudah memberi. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah beri lewat darahnya yang mahal. Bagian kita apakah kita mau, kita terima, kita menghidupi, itu keputusan kita. Tapi saya mau kasih tahu bahwa itu satu-satunya jalan supaya kita itu bisa mengatasi rasa takut kita. Karena tidak ada yang lebih besar dari dunia ini selain daripada Allah yang kita kasih. Kalau ketakutan kita akan segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka kita harus punya sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Yaitu Allah kita, Bapa kita yang di surga, amin. Ya, mengapa kita ragu datang sama Tuhan minta sesuatu? Karena mental kita masih mental pegawai, mental budak gitu ya. Kita berkata kalau minta nanti dikasih enggak ya? Kita berpikir kalau aku minta dipikir demo enggak ya? Gitu ya. Tapi kalau anak saya itu anytime bisa minta sama saya. Walaupun beberapa kali saya tolak pun dia tetap aja minta yang lain, any day di hari yang lain tetap aja minta. Karena apa? Karena dia tahu saya orang tuanya. Ma minta beli baju, ma aku boleh nggak makan ini? Gitu ya. Aku mau beli makanan ini, ya mintanya sama saya. Kenapa ya? Saya orang tuanya. Dia tahu kemana dia pergi. Saudara tahu nggak kemana Anda pergi? Saudara berani nggak minta sama Tuhan? Dan kalau minta jangan minta yang kecil. Allah kita nggak Allah yang kecil, Allah kita Allah yang besar. Saya berdoa Anda mulai hari ini, Anda tahu status Anda berani datang kepada Tuhan sebagai seorang anak. Dan Anda bisa mengatasi ketakutan Anda. Status anak harus disyukuri. Ya, kapan kita pernah berterima kasih karena kita diangkat sebagai anak Allah? Seringkali kita berterima kasih karena Tuhan sudah mati bagi kita, betul? Kita berterima kasih Tuhan, aku sudah diampuni. Tuhan terima kasih karena kebaikan-Mu. Tapi pernahkah kita berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan thank you ya aku sudah diangkat jadi anak. Status itu perlu Anda syukuri karena tidak semua orang punya status ini. Bayangkan seorang raja yang luar biasa dia angkat anak. Enggak semua orang di negeri itu diangkat anak. Bukankah itu sesuatu yang patut kita syukuri? Biar siang hari ini di hadirat Tuhan. Kalau Anda gak pernah datang kepada Tuhan bersyukur untuk status Anda sebagai anak. Siang hari ini yuk kita datang sama Tuhan. Bersyukur Tuhan, thank you. Aku ini bukan yatim piatu. Aku punya Bapa yang baik. Dan Bapakku itu bukan sembarang Bapa. Tapi Allah yang Maha Kuasa. Dan aku bisa panggil dia Bapa. Saudara mungkin hidup Anda masih susah. Tapi percayalah ada masa depan. Masa depan Anda tidak akan sesusah hari ini. Kenapa? Karena Anda punya Bapak yang memperhatikan hidup Anda. Saya punya anak saudara. Saya pikirin mereka sebelum mereka pikirin diri mereka sendiri. Ya, anak saya ketika saya lihat oh bajunya sudah kekecilan. Dia gak perlu minta saya udah belikan. Khususnya yang masih kecil ya. Saudara, mereka gak perlu minta, kita sebagai orang tua bukankah kita sudah memikirkan bahkan sebelum anak kita minta. Apalagi Tuhan yang lebih baik daripada kita. Kita orang tua yang baik aja kayak gitu kok sama anak-anak kita. Bukankah kita bisa berharap kita juga diperlakukan demikian sama Tuhan. Saudara ini mungkin sebuah gambaran yang baru. Saya berdoa itu membongkar fondasi Anda. Dan Anda punya sebuah pemahaman, sebuah fondasi yang baru. Anda hidup di dalam kekristenan Anda menjadi berbeda karena Anda gak lagi melihat diri Anda sebagai pelayan Tuhan yang seolah-olah harus membeli
perkenanan Tuhan dengan pelayanan Anda, membeli perkenanan Tuhan dengan ibadah Anda, membeli perkenanan Tuhan dengan saat teduh setiap hari. Kalau bolong rasanya kayak langsung beda, langsung dikeluarkan dari rumah. No saudara, hari ini terimalah status Anda sebagai anak Allah. Tuhan memberikannya cuma-cuma lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itulah yang memberikan kita kekuatan mengatasi rasa takut apapun yang kita hadapi selama kita hidup. Ya saudara, ketika Matius pasal yang ketiga dikatakan Yesus ketika dia dibaptis, sesudah dibaptis Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Firman Tuhan hari ini juga untuk Anda sama seperti Bapa mengafirmasi Yesus. Firman Allah untuk Anda hari ini adalah, engkau adalah anak yang kukasihi dan kepadamulah aku berkenan. Anda berkenan kepada anak Anda bukan karena anak Anda punya achievement tertentu, bukan. Anda sudah terima anak Anda ketika anak Anda lahir pertama kali, lihat tubuhnya, lihat matanya. Dia belum bisa ngomong apapun, dia belum bisa juara apapun, dia belum bisa lakukan apapun bagi Anda. Anda sudah berkenan atasnya. Demikian juga Tuhan dengan dirimu. Sebelum semua pelayanan itu, sebelum semua doa itu, by the way itu semua bukan buat Tuhan kok, itu buat kita sendiri kok. Tuhan berkenan kepada Anda. Bukan karena embel-embel apapun, tapi karena siapa Anda. Karena Anda adalah orang yang ditebus dengan darahnya. Itulah yang membuat Anda dikasihi Tuhan, jadi anak Tuhan. Harusnya statement yang Yesus dikatakan sama Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara perlu tahu bahwa Yesus ketika Bapa berkata ini, Yesus belum pelayanan. Yesus belum mulai pelayanan. Harusnya kata-kata ini kan waktu Yesus digantung di kayu salib dong. Setelah selesai melakukan seluruh kehendak Allah, baru dikatakan, nah ini baru anakku yang kukasihi, baru aku berkenan. Ternyata enggak saudara, Bapa itu berkata kepada Yesus, mengafirmasi inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu sebelum Yesus pelayanan. Anda pun demikian, Anda diafirmasi. Oleh sebab itu layani Tuhan bukan karena ingin membeli status atau membeli sesuatu dari Tuhan. Tapi karena kita tahu kita anak, makanya kita melayani di rumah. Kita tahu kita dikasih, oleh karena itu kita mengasihi. Amin. Mempercayai Tuhan berarti kita melangkah dengan iman meskipun ada rasa takut. Ya, kita tidak membiarkan rasa takut itu melumpuhkan kita. Kita tidak boleh bertindak berdasarkan rasa takut. Dia memberikan ke kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang kita takuti sekalipun. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan hari ini sebagai pendeta, saya punya rasa takut gak? Iya, pastinya semua orang seperti saya bilang. Kadang-kadang yang membuat kita punya rasa takut adalah ketika kita belum pernah melihat sesuatu sehingga kita berpikir Tuhan juga tidak bisa melakukannya. Saudara, di dalam konteks saya ya, saya ketika pertama kali meresponi panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, saya berpikir saya bisa gak ya? Di dalam silsilah keluarga saya tuh gak ada yang jadi pendeta saudara. Orang tua saya, kakek nenek saya, itu semua pengusaha. Cukup sukses di bidangnya gitu ya. Hari ini saya lebih pinter, kalau saya merasa ya, saya lebih pinter bisnis daripada khotbah sebenarnya. Tapi Tuhan taruh saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya nggak jadi hamba Tuhan, saya sudah jadi pengusaha. Jadi hamba Tuhan itu gimana ya? Mengembalakan orang itu gimana ya? Saya bukan lulusan luar negeri yang fasih berbahasa Inggris, gimana ya? Saya bisa menjangkau mereka yang overseas. Gimana ya? Saya punya banyak ketakutan, banyak pertanyaan. Apalagi saya bukan orang Jakarta, ngomong aja masih medok gitu kan. Didengerin nggak ya? Kira-kira kan demikian ya saudara. Tapi apapun ketakutan itu bukan berarti nggak ada. Tapi saya tetap melangkah aja karena saya tahu Tuhanlah yang memanggil saya. Dia yang memanggil, dia yang melengkapi. Kalau masalah orang dengar nggak dengar itu di luar kontrol saya. Saya lakukan aja bagian saya. Saya taat sama Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan.
Saya dorong Anda juga demikian. Dalam melakukan kehendak Tuhan, apa yang Anda takuti? Kalau Anda misalnya disuruh atau didorong untuk jadi pemimpin, Anda mungkin takut, bisa nggak ya, aduh nanti aku begini, nanti aku begitu, bagaimana kalau aku nggak didengerin, bagaimana kalau aku gagal, bagaimana. Saudara, saya mau berkata kalau itu adalah kehendak Allah, lampaui rasa takutmu. Lampaui, satu-satunya rasa takut yang kita boleh punya adalah takut akan Allah. Amin. Satu-satunya rasa takut yang kita boleh punya adalah takut akan Allah. Itu harus dijaga, malah kita harus takut akan Allah. Takut menyakiti Tuhan, takut melanggar perintahnya. Tapi takut yang lain kita harus melampauinya. Kita harus menang atasnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tahu siapa kita, identitas kita sebagai anak. Kita tahu kita adalah bagian dari keluarga Allah. Dan kita bisa berseru anytime kepada Bapa, memanggil Dia Bapa. Disitulah kita bisa menerima semua pertolongan yang kita butuhkan. Amin.